Santai guys, ini cuman game. Lah, jangan mau serius, itu bercandaan doang. Hah? Emang kayak gitu tahu? Masa kamu nggak tahu sih? Cuma hiburan doang, kocak. Kata-kata ini awal dari kehancuran. Guys, yuk kita kerjain tugas approve. Ini Jasmine. Dia senang banget sama sosial media, konten, dan dunia digital. Setiap hari pasti dia upload SG. Tapi bentar, kata kamu SG ku bagusan yang ini apa yang ini? Bentar dulu ya, ini game tinggal AFK doang kok. Bentar ya. Ini Kinar. Dia ini anak game banget. Mana sini aku lihat. Yang ini loh. Dan ini Asma. Dia itu suka desain, gambar, ngedit, bikin video. Mak, ada tugas infografis nih. Mana. Ini lihat deh, bagusan yang mana? Kayaknya itu. Yang ini ya? Kami bertiga punya satu kesamaan. Kami sama-sama suka dunia kreatif. Nah udah. Etika pekerja kereta ini kan? Hah? Pekerja kereta? Yang tampil itu kan sih? Iya nggak sih yang bukan. Etika pekerja kreatif. Gimana? Oh boleh, bagus tuh. Tapi sebelum itu, siapa sih pekerja kreatif itu? Pekerja kreatif bisa diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Pertama, konten dan media digital. Profesi mereka kayak konten kreator, editor video, dan jurnalis digital. Kedua, desain dan produk kreatif. Profesinya desainer grafis, UI UX, dan fashion designer. Tiga, seni pertunjukan dan konten tradisional. Mereka berprofesi sebagai musisi, aktor, animator, dan kurator galeri. 4. Teknologi kreatif dan game. Mereka berprofesi sebagai game developer, sound designer, dan software kreatif. Etika ya? Kita kumpulin dulu nggak sih? Emangnya ada apa aja ya? Ini 4 etika pekerja kreatif. 1. Kejujuran dan orisinalitas. Nggak plagiarisme, ngehargain hak cipta, dan mencantumkan kredit. 1 lagi, nggak jiplak referensi secara plek-ketiplek. 2. Tanggung jawab sosial. Karya nggak boleh merugikan kelompok manapun, nggak mengeksploitasi budaya atau simbol suci. Yang paling penting sih, nggak menyebarkan informasi yang belum jelas. Kayaknya infonya ini belum tentu bener. Nggak usah dikontenin deh. 3. Profesionalitas, tepat waktu, dan jelas dalam komunikasi. Menghasilkan karya yang sesuai kompetensi, menghargai rekan kerja dan klien. On time, clear communication. Halo guys. 4. Transparansi, menjelaskan sponsor atau iklan di konten digital. Menjaga kejelasan kerjasama, jujur saat menggunakan elemen AI atau aset eksternal. Video ini disponsori oleh Universitas Brawijaya. Oh, kalau nggak ada etika, emang apa sih yang bakal terjadi? Ini yang terjadi. 今ゲームを作りますあこのゲームはとっても面白いです今アップします Kita gak pernah tahu seberapa jauh karya kita akan pergi. Kinar bangun, Kinar. Wih, ada game baru nih. Kayaknya seru deh. Soalnya dari gambarnya sih kelihatan menarik ya. Yaudah deh, coba live streaming. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Kali ini aku bakal cobain game baru nih. Namanya Oke, langsung aja kita mulai ke gamenya. Selain bisa sekolah, di sini juga bisa bunuh-bunuhan. Coba deh eksperimen pakai kursi.
ternyata beneran bisa. Sampai bisa dibakar. Grafiknya juga HD banget, woi. W game W, keren sih. Gitu dulu deh live streaming dari aku. See you. Yang satu bikin, yang lain menyebarkan. Tanpa sadar, kita ikut memperkuat dampaknya. Ini serius nilai kamu 20. Gila kamu ya, kamu udah capek-capek ngelain kamu, kuliahin kamu, tapi nilai kamu 20. Kamu tuh di sekolah ngapain aja sih? Aku capek-capek tau nggak nyari duit dari pagi sampai malam. Tapi hasilnya cuma angka 2 dari 0. Kamu mau ikut anak-anak lain aja bisa dapat nilai bagus, masa kamu enggak sih? Nanti kita mulai ke gamenya. Selain bisa sekolah, di sini juga bisa bunuh-bunuhan. Coba deh eksperimen pakai tulisan. Makin sering kita melihat kekerasan, makin kabur juga batas antara yang benar dan yang salah. Seorang konten kreator game terkenal ditangkap atas kasus pembunuhan. Kejadian ini ditemukan pada Untungnya, kisah ini tidak pernah benar-benar terjadi seperti di video ini. Namun kenyataannya, dunia tidak sepenuhnya aman dari kasus-kasus serupa. Ada individu yang terdorong melakukan tindakan berbahaya setelah terpapar konten kekerasan. Bukan karena satu karya saja, tapi karena normalisasi yang terus terjadi ketika etika diabaikan. Kalau sebuah karya berdampak buruk bagi banyak orang, apakah pembuatnya tetap bisa lepas tangan? Pertanyaan ini sudah lama dibahas dalam filsafat etika. Katakan, tindakan moral itu harus universal. Kalau kita merugikan orang lain, berarti kita tidak beretika. Menurut John Stuart Mill, tindakan yang baik memberikan manfaat yang besar, bukan membuat orang lain tersesat. Kreativitas itu kekuatan, tapi kekuatan harus selalu datang dengan tanggung jawab. Etika tanggung jawab ini juga tersampaikan dengan jelas dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 36. Maka ini yang harusnya terjadi. Kowai desu. Kore wa yokonai desu ne. Betsu no idea o sukaimasu. Wih, ada game baru nih. Kayaknya seru deh. Cobain dulu kali ya baru live streaming. Hah, apaan nih? Absurd banget dah. Masa bunuh-bunuhan? Sama teman sendiri dibunuh? Gak jadi sih live stream. Trigger warning, pasti isinya nggak bener nih. Skip deh. Etika itu bukan hanya teori. Etika itu tindakan yang kita pilih setiap hari. As creators, gamers, designers, or whatever we become someday, kita harus sadar, karya kita bisa berdampak sangat jauh. So, let's be responsible creative workers.